Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani tim Praise and Worship. Ya. Saudara, tidak banyak tim Praise and Worship itu bersemangat ketika melayani ibadah paling pagi ya. Karena saya juga banyak melayani beberapa gereja, ya. Tapi karena mungkin masih suasana pagi jadi agak ngantuk, ya. Tidak banyak tim Praise and Worship memuji Tuhannya dengan semangat. Tapi saya bersyukur pagi hari ini kita semua semangat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Tidak Sama Tapi Bisa Bersama. Ya, tidak sama tapi bisa bersama. Saya harus disclaimer dulu bahwa tidak sama yang dimaksud di sini bukan berarti tidak sama agamanya, tapi kemudian bisa bersama. Ya, tidak begitu. Ya, tidak sama yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang karakter. Ya. Pernikahan Kristen hanya mengakui pernikahan satu iman. Ya, jadi tidak ada pernikahan yang berbeda agama. Ya. Tidak sama agama, tetap tidak bisa bersama. Karena secara hukum di Indonesia juga mengatur demikian. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara, kalau baca perikop ini secara menyeluruh, saudara dapat menemukan bahwa ketika manusia pertama, yaitu Adam, diciptakan oleh Tuhan, dia diciptakan seorang diri pada mulanya. Lalu kemudian dia bekerja memberikan nama bagi binatang-binatang yang ada, tetapi kemudian dikatakan bahwa dia tidak mendapati yang sepadan dengan dia. Lalu kemudian Allah membuat manusia itu tertidur, ya, kemudian mengambil salah satu rusuk daripadanya dan kemudian membentuk seorang pribadi perempuan yang disebut sebagai Hawa. Nah, saya akan mulai begini Bapak Ibu Saudara. Salah satu hal yang penting yang perlu dipikirkan saat kita berpacaran adalah kecocokan. Ya. Semua orang pernah pacaran ya, pernah jatuh cinta ya. Waktu kita menjalani hubungan asmara ya, kita berpacaran sebelum menikah, pastikan kita menimbang-nimbang, dia ini cocok gak dengan saya? Ya. Dia ini kira-kira oke gak sama saya? Makanya gak heran kalau kemudian dalam berpacaran, didapati sesuatu hal yang tidak cocok, tidak match, tidak oke, kemudian akhirnya memilih untuk putus, daripada melanjutkan ke pernikahan. Kenapa? Karena kalau dari pacaran sudah banyak ketidakcocokan, banyak hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran, pasti dalam pernikahannya pun kurang lebih akan mendapati hal yang sama. Ya, makanya kalau ada yang nggak cocok, nggak match dalam pacaran, terus kemudian memilih untuk putus. Tetapi apakah kemudian kalau kita sudah menikah kita akan menemui kecocokan? Tidak juga, saudara. Saya harus katakan dengan jujur bahwa sekalipun kita memasuki di dalam kehidupan pernikahan, tetap akan didapati yang namanya perbedaan-perbedaan. Ya, akan juga kita dapati hal-hal yang kemudian kita lihat kok nggak match, kok begini, begitu. Nah, saya harus garis bawahi hal yang penting pagi hari ini bahwa tidak ada pasangan yang benar-benar sempurna. Sekali lagi, tidak ada pasangan yang benar-benar sempurna. Saudara, saya mengambil contoh begini. Saudara pernah naik pesawat? Pernah ya? Nah, pengemudi pesawat adalah seorang pilot dan co-pilot yang tentu memiliki jenjang karir yang biasanya berbeda. Seorang pilot biasanya sudah 4 bar, ya. Kalau co-pilot biasanya mulai dari 1 bar. 1 bar sampai 3 bar, biasanya begitu.
Saudara, mereka ini tidak sama, tetapi mereka sedang menjalankan satu pesawat kendaraan yang sama, ya, dengan tujuan yang sama, yaitu landing di tempat tujuan. Betul ya? Tidak ada pilot atau co-pilot bilang, yang pilot bilang saya mau landing dengan selamat, yang co-pilot bilang enggak, saya mau bikin pesawatnya crash, nabrak. Enggak begitu, ya. Kenapa? Karena mereka membawa rombongan yang disebut penumpang. Kenapa saya lebih suka begini? Saya lebih suka menganalogikan keluarga itu seperti sebuah pesawat yang dikemudikan oleh pilot dan co-pilot. Dibanding saya menganalogikan sebagai sebuah kapal yang hanya dikendarai oleh satu nahkoda. Ya, satu pemimpin. Beda dengan pesawat. Pesawat dikemudikan oleh dua sisi. Nggak bisa pilotnya mau ke kiri, co-pilotnya mau ke kanan. Nggak bisa. Dan saudara harus tahu bahwa pilot dan co-pilot itu berjalan sesuai dengan instruksi. Ya, nggak bisa mereka semaunya sendiri. Contoh misalnya dari Jakarta mau ke Semarang, harus lewat jalur mana? Mereka sudah ditentukan mapnya, ketinggiannya berapa sudah ditentukan dari sejak semula oleh pengontrol lalu lintas udara. Nggak bisa pilotnya mau bilang, enggak, saya nggak mau di 27.000 kaki, saya mau 32.000 kaki. Nggak bisa. Saya maunya kecepatannya 600 km per jam. Sementara ketentuannya 890 km per jam. Nggak bisa. Semua sudah ditentukan supaya pesawat ini dapat mendarat dengan selamat pada waktu yang tepat, di jalur yang tepat, supaya tidak mengganggu pesawat lainnya yang melintas. Kalau kita lihat ke udara kayaknya kok sepi-sepi aja, tapi kalau saudara punya aplikasi, saudara bisa lihat namanya Flight Radar, saudara bisa menemukan lalu lintas udara itu juga padat. Nah, bayangkan kalau pilot dan co-pilot semau-maunya sendiri. Bisa jadi tabrakan di udara. Gitu. Nah, saudara, demikian juga dalam keluarga. Pesawat yang saudara tumpangi yang bernama keluarga. Pilot mungkin suami, co-pilot istri. Nggak bisa pilotnya mau lurus, co-pilotnya istrinya mau ke kanan. Kenapa? Karena kemudinya walaupun kiri dan kanan, tapi mereka saling bersinergi. Mereka memberikan satu komando yang sama. Kenapa saya bisa cerita begini, saudara? Karena saya sebenarnya punya cita-cita mau jadi pilot. Jadi saya mendalami tentang penerbangan tuh begitu dalam. Makanya saya juga suka terbang. Uniknya, saudara, sekalipun dua kemudi yang berbeda, tetapi mereka tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, kalau saudara lihat ruang kemudi pesawat, ya, ada begitu banyak tombol di sana. Tapi tombol itu tidak bisa saling berlawanan satu sama lain. Begitu juga dengan keluarga. Ketika saudara memasuki dalam pernikahan, saudara sebagai suami ataupun saudara sebagai istri, saudara tidak bisa berjalan semaunya saya sendiri. Kenapa, saudara? Karena pernikahan mengakhiri kehidupan yang berpusat pada aku. Ini salah satu materi dalam bimbingan pranikah. Pernikahan adalah mengakhiri kehidupan yang berpusat pada aku, pada saya, pada diri saya. Gak bisa contoh kita sudah menikah, sayang aku mau pergi dulu ya, mau clubbing. Gak bisa. Sayang aku mau pergi dulu ya, mau golf. Gak bisa. Kesenangan-kesenangan kita harus kita korbankan. Tapi bukan berarti gak boleh ya. Harus kita korbankan demi pasangan kita. Kalau saudara ingin melakukan hobi, melakukan hal yang saudara sukai, sebaiknya ajak pasangan saudara. Kenapa? Karena sekalipun pasangan saudara tidak suka, tapi dia pasti akan mendukung. Itulah yang saya sebut tidak sama bukan berarti tidak bisa bersama. Tidak sama, tetap bisa bersama. Ada hal-hal yang harus kita korbankan. Apakah kemudian dalam pernikahan semuanya akan baik-baik saja, mulus-mulus saja? Tidak. Baik Nove dan yang lain yang belum menikah, yang akan menikah. Ini yang harus kita tanamkan. Begitu juga yang sudah menikah. Ketika kita memasuki pernikahan, bukan berarti semua keadaan akan baik-baik saja. Orang-orang yang masih lajang, ya, kebanyakan nonton drama percintaan, drama-drama Korea begitu ya, akan memiliki sebuah halusinasi
tentang gambaran sebuah pernikahan yang fiktif, bukan yang nyata. Bahkan saya mau ngomong jujur, sinetron-sinetron Indonesia itu lebih memberikan gambaran yang nyata tentang kehidupan pernikahan dibanding drama-drama Korea, drama-drama percintaan remaja. Kenapa saudara? Karena memang pada faktanya kita akan mendapati hal-hal yang menyebalkan dalam diri pasangan kita. Serius. Dan kebanyakan orang-orang waktu berpacaran ini berusaha menutup mata. Padahal yang benar adalah waktu pacaran buka mata selebar-lebarnya. Kenali dengan betul pasangan kita. Kenali sisi baiknya, kenali sisi buruknya. Nanti kalau sudah menikah, baru tutup mata. Kenapa? Ya karena kita sudah berkomitmen. Kita sudah berjanji dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan begini saudara. Hal-hal yang kita pikir menyebalkan dalam diri pasangan kita, mungkin sebenarnya itu adalah hal-hal yang kita sukai pada awal mulanya. Contoh. Saya itu orangnya serba cepat. Ya. Sementara ibu gembala itu orangnya agak sabar dan agak lambat. Tapi saudara, ini mungkin. Biasanya perempuan itu lebih suka cowok yang satset gitu loh. Daripada cowok yang ada tiba-tiba ngilang, tarik ulur. Benar nggak perempuan? Biasanya perempuan itu lebih suka cowok yang to the point, yang jelas mau dibawa kemana nih hubungan kita. Gitu loh. Nah, mungkin pada mulanya ibu gembala suka pada sisi saya dalam hal ini. Tetapi mungkin saudara ketika dalam pernikahan, misalnya contoh yang mau pergi, ayo sayang cepet. Istri saya mungkin gak bisa disuruh buru-buru cepat-cepat. Nangkep gak maksud saya saudara? Apa yang kita pikir itu adalah hal yang menyebalkan mungkin bagi ibu gembala. Kok Pak Gembala nih orangnya maunya buru-buru. Mungkin dia pikir menyebalkan, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang dia sukai pada mulanya. Saudara bayangkan kalau saya nggak punya sifat seperti ini, misalnya saya lihat gereja ada api. Oh kenapa bisa ada api ya? Mestinya harusnya nggak ada api. Kebakaran saudara gerejanya. Tapi kalau saya punya sifat yang serba cepat, saya lihat ada api walaupun kecil, saya langsung buru-buru ambil apar. Saya padamkan. Seringkali apa yang kita pikir itu sesuatu hal yang menyebalkan, bisa jadi itu adalah sebuah kelebihan dalam diri orang itu. Makanya saya mau katakan ini penting saudara. Tidak sama, tapi bisa bersama. Seringkali kita lebih fokus kepada hal-hal yang membuat kita kesal, yang membuat kita sebel, sampai akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya apa yang kita sebelin, apa yang kita tidak suka itu, sebenarnya adalah sebuah kelebihan yang menguntungkan bagi hidup kita. Kenapa saudara? Contoh, saya mau ngurus administrasi, KTP, paspor, dan lain-lain. Saya nggak bisa tuh nunggu mesti berhari-hari. Nggak bisa. Saya langsung kumpulin semua data lengkap, ngumpulin datanya tuh saya nggak pakai berhari-hari. Hari itu juga saya kumpulin, hari itu juga saya bawa, hari itu juga saya tungguin. Nggak bisa Pak, tunggu ya 3 hari lagi. Langsung saya pasti akan tanya, kenapa harus nunggu 3 hari? Soalnya begini. Saya langsung kasih jawabannya, enggak Pak, harusnya begini jalannya. 1, 2, 3. Iya Pak, soalnya kadang kepala dinasnya nggak ada. Kapan kepala dinasnya ada? Saya pasti akan tanya begitu. Kapan Bapak camatnya ada sampai dia harus tanda tangan? Saya akan datang pada saat dia ada. Kalau dia nggak ada terus saya laporin ke wali kota. Saya orangnya begitu sudah. Saya orang yang terbiasa berjalan sesuai dengan sistem, terstruktur. Contoh misalnya saudara mau ngajak saya, Pak Gembala ayo kita ke Bandung malam ini. Saya nggak bisa. Kenapa? Saya harus tahu kita ke Bandung mau ngapain. Tujuannya kemana? Nginepnya di mana? Jalur ke Bandungnya macet apa enggak? Berapa hari kita di sana? Saya terstruktur, nggak bisa ngasal. Makanya kadang saudara ya, kalau ngelihat orang yang ngasal, saya tuh gampang bereaksi. Bukan marah ya, gampang bereaksi. Bereaksinya apa? Saya pengen ngatur. Ini loh, yang benar tuh mestinya begini. Ini tuh harusnya begini. Ini tuh mestinya begini. Begitu. Nah, sebuah kebiasaan yang seringkali mungkin dianggap pasangan saya hal yang menyebalkan. Tapi sebenarnya kalau dia perhatikan, dia akan melihat bahwa sebenarnya itu menguntungkan buat dia.
Kenapa? Rumah udah diatur. Tinggalnya di mana? Bayar listrik, bayar apa? Saudara tanya ibu gembala ya. Saya udah nentuin loh. Jadi kita ada namanya rincian pengeluaran bulanan. Tanggal ini mesti bayar ini, tanggal ini mesti bayar ini, tanggal ini mesti bayar ini, tanggal ini mesti bayar ini. Tanggal, nomor rekening tujuan, nominal. Saya udah cantumin. Tanya ibu gembala. Kenapa? Karena saya orangnya terstruktur. Gak bisa tiba-tiba, sayang ini mesti bayar ini nih. Gak ada. Saya bilang gak ada. Kamu yang ngatur uang, saya kasih schedule-nya nih. Kamu atur. Kenapa? Karena 100% uangnya kan di dia, bukan di saya. Kalau tiba-tiba dia bilang, sayang ini kurang karena ada pengeluaran mendadak. Saya bilang gak bisa. Kenapa? Karena saya orangnya terstruktur. Jadi seringkali apa yang kita pikir itu sesuatu hal yang menyebalkan atau kita anggap itu bikin kita kesel. Sebenarnya itu adalah hal yang menguntungkan buat kita. Kenapa saudara? Karena kelebihan dan kekurangan dalam diri saya itu adalah satu bagian dalam pribadi saya. Nggak bisa ibu gembala, saya nggak suka nih kekurangannya, tapi saya mau kelebihannya. Nggak bisa. Dia harus terima saya satu paket. Begitu juga ketika saudara menikah, saudara punya pasangan, saudara harus terima pasangan saudara satu paket plus dan minusnya. Nggak bisa saudara mau ambil yang plusnya aja, yang minusnya nggak diambil. Tapi, kita harus lihat sisi berikutnya. Bagaimana mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hubungan kita. Yang pertama, saudara. Yang pertama adalah saling mendukung dan berkorban. Ya, saling mendukung dan berkorban. Tadi saya sudah memberikan contoh, misalnya gini. Saya suka nonton, ibu gembala suka nonton bioskop. Saya nggak suka, nggak terlalu suka lah. Tapi bisa. Jadi kadang saudara, kalau ibu gembala pengen nonton, ya saya temenin. Walaupun saya nggak suka. Saya mau kasih tahu ya saudara, ini bocoran. Kalau saya nonton bioskop, saya bisa tidur di bioskop. Kenapa? Karena saya nggak suka. Tapi karena saya mau nyenengin pasangan saya yang punya kesukaan nonton bioskop, ya saya ikut. Gak bisa kita bilang, ya udah kamu pergi aja sendiri, nih duitnya. Gak bisa. Yang ada nanti dia pergi sama yang lain. Sama adiknya maksudnya. Ya. Saudara sebagai pasangan kita harus belajar berkorban. Katakan amin. Harus belajar berkorban. Apa yang kita tidak suka, tapi pasangan kita suka, kita belajar berkorban. Saya ambil contoh seperti itu tadi. Ibu gembala suka nonton, ya saya temenin. Biasa nonton tuh kan kalau rame Sabtu Minggu. Nah ibu gembala seneng tuh, saya nggak seneng. Kenapa? Bagi saya Sabtu Minggu mendingan di rumah. Kenapa? Rame. Ngapain kita mesti rame-rame sama banyak orang? Mesti ngantri, mesti nunggu. Belum kalau di dalam bioskopnya mungkin berisik. Kalau mau nonton hari Senin, kenapa? Sepi, murah. Tenang. Gitu. Tapi saya belajar. Saya dukung dia, saya temani dia. Tapi ya gak selalu sih sejujurnya. Contoh, kapan hari dia menonton film apa gitu, saya gak bisa. Ya udah nih tiketnya kamu pergi sama adiknya, sama kayak siapa sama jadi. Pergilah mereka nonton bertiga. Tapi kalau saya bisa, saya akan usahakan saya temani. Itu adalah salah satu upaya saya untuk berkorban. Saudara tahu badminton? Tahu ya? Tahu ganda putra atau ganda putri atau ganda campuran? Bayangkan sebagai suami dan istri kita adalah pemain di dalam ganda. Yang satu nyumbang poin, yang satu ngilangin poin. Menang nggak saudara? Enggak. Sebagai pemain ganda, kita harus sama-sama bersinergi, sama-sama saling tolong menolong, sama-sama saling membackup. Supaya apa? Supaya kita meminimalkan kesalahan dan kita bisa mendapatkan poin. Nah ini penting saudara. Kenapa? Karena kita harus memiliki mindset dalam satu tim yang disebut sebagai rumah tangga. Bukan mindsetnya gini, gimana saya bisa menang? Salah. Ya. Tetapi bagaimana kita berdua bisa menang.
Saudara bayangkan kalau pemain ganda putra kita misalnya Kevin sama Marcus Gideon. Kevin cuma mikir gimana saya bisa menang. Yang ada dia bisa mukul, tapi lawannya balikin, Marcusnya kehilangan poin. Gak akan bisa menang. Tapi karena mereka sama-sama punya mindset yang sama, gimana biar kita berdua bisa menang, akhirnya mereka bisa saling membackup. Nangkap ya saudara. Kita ini sebagai suami istri seperti pemain ganda dalam pertandingan bulu tangkis. Kita berupaya sama-sama meminimalkan kesalahan, tapi berupaya juga untuk bagaimana bisa mendapatkan poin. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama menang. Bayangkan kalau suami dan istri sebagai pemain ganda ini tidak sama-sama mendukung. Mungkin contoh, suaminya kasih bola netnya nanggung, lawannya smash ke pasangannya. Kalah, hilang 1 poin. Lawannya dapat 1 poin. Apakah bisa juara? Nggak bisa. Kalau mau juara adalah gimana bisa menang bersama. Dalam pernikahan kita, jangan pernah berpikir, saya harus menang, pasangan saya harus kalah. Itu namanya mau menang sendiri. Nggak bisa kita doang yang harus didengerin, harus diturutin. Tapi kita tidak pernah berusaha mencoba mengerti apa yang pasangan kita mau. Kita nggak berupaya untuk mengerti apa yang pasangan kita inginkan. Sekali lagi saudara, sebagai co-pilot dan pilot, sebagai pemain ganda dalam pertandingan bulu tangkis, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu kita perlu tahu apa yang pasangan kita inginkan. Apa yang pasangan kita butuhkan. Apa titik lebih dari pasangan kita. Apa kurangnya pasangan kita. Supaya kita bisa saling bersinergi. Karena dengan demikian saudara, kita bisa saling mendukung satu sama lain untuk bisa menang bersama. Saling mengalah bukan berarti kita kalah. Saling mengalah adalah kita belajar untuk memahami pasangan kita. Nggak bisa kalau lagi berantem, kita harus menang. Gua nggak bisa nih dikalahin nih. Ingat saudara, Anda ini menikah, berkomitmen bersama-sama. Kalau kita punya mindset tidak mau kalah, bayangkan betapa kacaunya pernikahan kita itu. Ya. Mungkin kelihatan orang baik-baik saja. Tapi kita yang menjalani, kita akan melihat betapa kacaunya pernikahan itu. Kenapa? Karena mindsetnya adalah menang dan kalah. Saya banyak mendapati banyak pasangan saudara, memiliki mindset seperti ini. Kalau bertengkar maunya menang. Kalau kalah tuh rasanya pengen balas dendam. Ini pernikahan model apa? Hanya ingin dimengerti, tapi nggak pernah mengerti pasangannya. Hanya ingin dituruti, tapi nggak pernah mau nurut sama pasangannya. Pernikahan seperti apa ini? Mungkin kelihatan dari luar baik-baik saja, tapi sebenarnya ini sangat kacau. Nah, seringkali juga ketika dalam pertengkaran ya atau dalam perselisihan yang terjadi, itu mengutarakan dengan kata-kata yang tidak sebenarnya atau to the point. Lebih banyak ngalor ngidur atau dengan kata-kata kiasan atau kata-kata sindiran. Akhirnya pasangan kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Padahal sebenarnya kita perlu menyatukan hati bahwa kita ini harus saling mendukung dan saling berkorban satu sama lain. Karena apa saudara? Karena ini yang harus dibangun dan diupayakan di dalam pernikahan seumur hidup. Karena sejak kita berjanji, kita berkomitmen di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan keluarga, ini yang harus kita lakukan. Kita bayangkan bagaimana kita berkomitmen di hadapan Tuhan, tapi kita tidak menepatinya. Siapa yang bisa percaya kita?
apa yang tidak bisa dilakukan oleh suami, sebaiknya dilakukan oleh istri. Demikian juga sebaliknya. Dengan cara inilah kita dapat saling mendukung dan saling berkorban. Contoh sederhananya adalah dalam pembagian tugas rumah tangga. Mungkin istrinya nggak bisa cuci piring, ya suaminya lah yang cuci piring. Tapi ini harus dibicarakan. Ketika sudah memasuki persiapan untuk pernikahan misalnya, kan pasti sudah ngobrol-ngobrol lebih banyak begitu. Nah sebaiknya itu dibicarakan. Sayang, aku nggak bisa nyuci piring. Ngomong, ya sudah bagi tugas. Suaminya yang cuci piring. Suaminya nggak bisa nyetrika, ya istrinya lah yang nyetrika. Kalau ini bisa dibicarakan sedini mungkin, maka saya percaya pernikahan yang dijalani akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena segala sesuatunya dikomunikasikan. Ada 3 hal, saudara, yang membuat pernikahan atau hubungan itu berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah kepercayaan. Ya. Kenapa? Kalau kita nggak percaya, ngapain kita nikah sama orang itu? Makanya di dalam diri saya nggak ada hal yang istri saya nggak ketahui. Semua PIN, password, email, semua dia tahu. Dan dia bisa akses kapan saja. Kenapa? Karena saya percaya dia. Kenapa 100% uang saya di istri saya? Padahal kan bagi laki-laki pride kalau bisa pegang uang banyak. Kenapa? Karena saya percaya istri saya. Itu saudara. Kalau kita nggak percaya dengan pasangan kita, ngapain kita nikahin? Yang kedua saudara, yang penting dalam pernikahan atau hubungan adalah komunikasi. Komunikasi itu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasangan, itu baru komunikasi. Bukan dengan kode-kode. Kenapa? Karena kebanyakan kode salah mengerti, keblokir. Ya. Ngomong aja, sayang aku lapar, mau makan bakmi goreng, selesai. Aduh kayaknya hujan-hujan, enaknya ngapain ya? Nanti pasangannya mikir, oh kayaknya enakan tidur. Gak nyambung saudara. Ya. Apa sih susahnya ngomong, aku kepingin makan bakmi goreng. Contoh nih, musim liburan nih. Libur Natal, Tahun Baru. Gak usah ngomong gini, nih misalnya contoh ya, istri ngomong gini. Duh udah setahun di rumah aja. Ya udah tinggal bilang, Pak ayo jalan. Apa susahnya? Pak ke Bandung yuk, Pak ke hotel yuk, Pak ke villa yuk. Apa susahnya ngomong begitu? Dibanding kode-kode yang pasangan kita tuh gak ngerti. Terutama laki-laki. Laki-laki itu sulit mengerti saudara apa yang dikodein perempuan. Padahal sebenarnya tinggal ngomong aja. Yuk kita jalan-jalan refreshing. Selesai. Dibanding udah setahun di rumah aja nih. Maksudnya apa? Mau pindah rumah kah? Mau beli rumah baru kah? Apa maksudnya? Lebih baik ngomong yang jelas. Itulah komunikasi saudara. Kalau tidak nyambung, kalau banyakkan kode-kode atau banyakkan kiasan, itu bukan komunikasi namanya. Itu kata sandi, Morse. Ya, sebaiknya ngomong. Begitu juga suami kepada istrinya. Misalnya kepingin apa? Kepingin jalan-jalan sama temennya. Atau mungkin misalnya contoh Yusuf, pingin mabar nih. Nanti udah nikah, minta izin mabar. Sayang, kamu malam ada acara enggak? Mau ngapain? Istrinya pikir kan, nanti kalau udah married ceritanya nih. Istrinya pikir, oh jangan mau diajak jalan nih. Enggak sayang aku gak ada acara. Aduh gak bisa mabar nih. Pakai kode berikutnya lagi. Kamu gak kepingin tidur lebih cepat. Gak kelar-kelar saudara. Padahal tinggal ngomong, sayang nanti malam aku mau mabar. Boleh gak? Selesai. Dia bilang boleh ya kita mabar, gak boleh ya udah tidur. Selesai. Maka komunikasi itu penting.
Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam hubungan itu yang penting adalah keterbukaan. Kejujuran, itu penting. Tadi yang pertama saling percaya, yang kedua komunikasi, yang ketiga keterbukaan. Ya. Kalau kita sulit terbuka sama pasangan kita, kacau saudara. Ya. Apapun baik dan buruknya, lebih baik ngomong. Ya. Lebih baik ngomong. Dalam bagian yang pertama ini saudara, dukungan pasangan itu jauh lebih berarti daripada sebuah pujian atau sebuah hadiah yang bernilai. Ya. Kenapa? Karena tidak banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetap bisa saling mendukung. Tetap bisa saling mensupport satu sama lain. Tetap bisa berkorban satu sama lain. Ini yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Yang kedua saudara, dalam menyikapi ketidaksamaan ini, kita harus belajar saling menerima dan mengoreksi. Ya. Yang pertama adalah begini saudara, pendapat pasangan bisa saja berbeda dengan pendapat kita, tapi belum tentu itu salah. Ya. Pendapat yang berbeda belum tentu salah. Itulah sebabnya kita perlu belajar untuk saling menerima. Saudara, dalam perbedaan itu seringkali memunculkan yang namanya kekesalan. Ya. Contoh misalnya tadi Ibu Gembala orangnya agak lambat, saya orangnya agak cepat. Ya. Itu bisa saja membuat terjadi sebuah kekesalan, pertengkaran atau perdebatan. Tapi sebenarnya saudara, itu bukan akibat dari perkawinan. Tapi itu adalah masalah dalam perkawinan itu sendiri. Sekali lagi saya katakan tidak ada perkawinan yang sempurna. Sampai pada satu titik tertentu pun, baik suami, baik istri akan menghadapi masalah. Entah masalahnya besar atau kecil, entah mau diselesaikan atau mau diperpanjang. Itu juga tergantung kita. Ya. Maka sebaiknya adalah kita semua sama-sama belajar untuk bisa saling menerima dan saling mengoreksi. Ini penting sekali bagian ini, saudara. Masalah itu seperti sebuah ilalang. Tahu ya ilalang? Kalau kita biarkan, dia akan tumbuh menjadi tanaman liar dan mengacaukan. Kalau ilalang kita biarkan subur, kita pikir kita sedang mengabaikan sesuatu hal yang penting. Kita pikir masalah itu akan berlalu. Kita pikir itu akan selesai dengan sendirinya. Padahal saudara, hal yang kita biarkan, hal yang salah yang kita biarkan, akan menjadi sebuah bom waktu yang akan meledak dengan dahsyat. Kemarin saya baru cerita sama Ibu Gembala. Seminggu ini saya dapat pekerjaan di Singapura. Saya kerja 1 minggu di sana. Saudara, waktu saya tiba di Singapura, tidak nyampe setengah jam, kopernya udah keluar. Saudara tahu, Singapura adalah airport yang terpadat penerbangannya dalam dunia ini. Singapura adalah salah satu airport yang terpadat penerbangannya di Singapura. Tapi waktu kita mendarat, setengah jam kemudian koper kita udah keluar. Saudara bandingkan sama Indonesia. Mungkin saudara pikir, Indonesia Singapura negara kecil, Indonesia kan negara besar. Tapi saudara, Singapura adalah penerbangan terpadat. Airport dengan penerbangan terpadat. Kenapa? Karena saudara dari Eropa, dari Asia, saudara mau ke Australia harus lewat Singapura. Saudara mau ke Indonesia lewat Singapura. Gak bisa direct, pasti mampir. Walaupun hanya lewat di udaranya aja. Indonesia saudara, saya udah selesai imigrasi, saya sudah selesai custom, saya nunggu sampai 1 jam gak keluar-keluar tuh koper. Suruh nunggu di TV-nya itu, di boardnya, di conveyor nomor 5. Saya tunggu di conveyor nomor 5 udah setengah jam gak keluar. 45 menit gak keluar, 1 jam, hilang saudara. Di board itu. Kemana nih? Terus saya nengok ke belakang, dia pindah ke belakang conveyor berikutnya.
Kacau nggak tuh Indonesia? Nggak ada yang ngasih tahu lagi. Kan biasa di tempat ambil bagasi itu kan ada TV. Dia akan tulis tuh ini conveyor ini adalah penerbangan dari mana gitu. Saudara, saya udah lihat ini penerbangan saya nih, betul. Udah nyampe 45 menit, hilang penerbangan saya itu dari layar TV. Panik gak saudara? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Saya nengok ke belakang, dia pindah saudara. Enggak ada pemberitahuan. Semua orang akhirnya pada pindah. Udah nunggu 1 jam, gak keluar juga. Kenapa? Karena di Indonesia saudara, waktu koper datang, periksa masuk x-ray, petugasnya belum nakal, dibuka dulu, dibongkar dulu. Gak kelar-kelar, perkara koper doang. Kenapa negara kita lambat maju dibanding negara lain? Karena masalah yang ada di negara kita dibiarkan. Padahal kalau ditangani, diurusin, selesai. Begitu juga dalam hubungan kita. Kalau kita lihat ini masalah, sebaiknya segera selesaikan. Jangan dibiarkan, jangan dipikir nggak ada, jangan diabaikan. Jangan kita juga pikir nanti juga akan berlalu dengan sendirinya. No, selesaikan. Jika kita tidak selesaikan, itu akan menjadi seperti bom waktu yang akan meledak. Selesaikan sesegera mungkin. Ingat saudara, ingat baik-baik. Waktu kita menyelesaikan masalah kita dengan pasangan, bukan untuk memenangkan pertempuran, bukan untuk memenangkan perdebatan. Ingat baik-baik akan hal ini. Tetapi kita belajar untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga kita mengerti apa sih sebenarnya maksud dari pasangan kita. Ingat, dalam perdebatan, dalam pertengkaran dengan pasangan, bukan untuk memenangkan pertandingan itu. Bukan untuk memenangkan perdebatan itu. Tetapi sebenarnya untuk kita mau mengerti apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasangan kita. Itulah sebabnya kita perlu saling menerima dan mengoreksi. Ya. Saudara, pertengkaran dalam sebuah hubungan atau dalam pernikahan itu bukan sebuah aib. Ya. Tapi itu sebuah hal yang biasa. Dan normal. Justru kalau saudara jarang bertengkar, nggak pernah berantem, nah itu tanda tanya. Ya. Begitu juga ketika pasangan kita memberikan koreksi, memberikan masukan atau memberikan teguran. Itu adalah sebuah hal yang wajar yang harus kita terima dengan lapang. Kenapa? Karena dia sayang, dia mau kita lebih baik. Kalau kita punya mindset seperti ini saudara, maka keluarga yang kita bangun akan semakin tertata lebih baik. Bayangin kalau suami dan istri cuek-cuekan. Nggak saling tegur, nggak saling koreksi. Lama-kelamaan rumah tangga itu akan semakin kacau. Maka menerima dan mengoreksi satu sama lain merupakan upaya untuk membangun rumah tangga bersama-sama. Ya, inilah yang harus kita lakukan dalam menyikapi ketidaksamaan dengan pasangan. Yang terakhir saudara, bagaimana tidak sama tetapi kita bisa bersama adalah dengan saling menghormati dan mengasihi. Ya. Cocok itu bukan berarti sama persis. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita cocok tuh berarti kita akan sama terus. Ya, akan aman, akan baik-baik saja. Tidak, saudara. Satu kali kita akan memiliki sebuah keadaan di mana kita merasa kesal dengan pasangan kita. Tapi saudara, kalau kita terus-menerus memikirkan hal yang membuat kita kesal dari pasangan kita, maka saya katakan pernikahan kita sedang rawan. Ya. Kenapa? Karena kita terus fokus kepada terhadap kesalahan atau kelalaian atau kesalahan pasangan kita. Tapi kalau kita belajar mulai mengerti, kita belajar mulai menunjukkan rasa hormat kita, menunjukkan kasih kita, maka inilah yang harus kita lakukan, saudara. Ini tidak mudah bagi para pria, catat ini baik-baik. Memberikan kesempatan pasangan kita bicara. Sebagai laki-laki cenderung
cenderung, tapi tidak selalu, cenderung sulit mendengarkan perempuan berbicara. Ya. Tapi sebagai suami kita harus belajar. Membiarkan pasangan kita berbicara dan kita mengerti apa yang dia maksud, bukan apa yang dia omongin. Saya ulangi ya. Sebagai pasangan, bentuk penghormatan kita adalah kita membiarkan pasangan kita berbicara dan memahami maksud yang dia bicarakan. Bukan memahami kata-katanya. Kalau kita memahami kata-katanya, kita akan menyerang balik kata-kata itu. Tapi kalau kita belajar memahami maksudnya, kita dapat saling mengenal lebih dalam satu dengan yang lain. Ini bedanya. Kalau kita berusaha menyelami kata-katanya, kita akan memperdebatkan kata-katanya. Tapi kalau kita berusaha memahami maksudnya, kita dapat mengerti pasangan kita semakin lebih dalam. Inilah bentuk penghormatan kita. Makanya saya memberikan sebuah tips ya saudara. Kalau terjadi sebuah masalah, nyatakan apa masalahnya, kapan masalah itu muncul, bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita, dan bagaimana solusinya. Saya ulangi, kalau kita menghadapi masalah dengan pasangan kita, yang pertama nyatakan masalahnya, kapan masalah itu terjadi, bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita, dan bagaimana solusinya. Contoh, misalnya sebagai seorang istri dia kesel karena suaminya gak rapi. Misalnya contoh ya, pulang dari luar gitu bajunya main geletakin aja. Nah, bentuk penghormatan dan bentuk mengasihinya seperti ini. Istrinya bisa ngomong gini, kalau kamu pulang kerja, kamu taruh pakaian di lantai, ya. Ini kan tadi saya sebutkan, nyatakan apa yang terjadi, nyatakan kondisinya. Kalau kamu pulang ke rumah, kamu naruh pakaian di lantai, saya merasa saya sudah berusaha merapikan rumah ini, tapi kamu abaikan. Nangkep ya? Yang pertama tadi kan nyatakan masalahnya, terus kapan problem itu muncul. Lalu bagaimana perasaan kita? Yaitu tadi, saya merasa usaha saya membereskan rumah sepanjang hari ini tidak kamu hargai. Lalu bagaimana solusinya? Sampaikan, sebaiknya waktu kamu pulang, taruh pakaian kotor kamu di tempat pakaian kotor. Maka persoalan itu menjadi selesai. Sesimpel dan sesederhana itu. Nyatakan masalahnya apa, kapan masalah itu terjadi, bagaimana reaksi kita ketika kita melihat itu, dan bagaimana solusinya. Selesai. Nyatakan masalahnya, kapan itu terjadi, bagaimana perasaan kita, dan bagaimana solusinya. Simpel. Itulah bentuk upaya kita untuk mengasihi pasangan kita. Kenapa? Dengan kita menyampaikan solusinya, kita berharap pasangan kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita hanya memberikan sebuah teguran, sebuah koreksi tanpa memberikan sebuah solusi atau sebuah saran, maka kita menjadi seorang hakim bagi pasangan kita. Sebaiknya adalah sampaikan teguran dan sampaikan solusinya, sampaikan saran. Dengan demikian, pasangan kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inilah bentuk saling menghormati dan menghargai. Jadi tidak menjadi mustahil, sekalipun kita tidak sama, tapi kita masih bisa tetap bersama. Dengan saling mendukung dan berkorban, saling menerima dan mengoreksi, saling menghormati dan mengasihi. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini dapat menolong saudara dalam hubungan, dalam rumah tangga, dalam pernikahan saudara, supaya semakin lebih baik lagi. Ya, tidak ada pernikahan untuk sebuah perceraian.
maka kedua belah pihak harus sama-sama mengusahakan pernikahan ini sesuai dengan komitmennya sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.